Kami dari kelompok 10 dengan saya Kauri Nur Indah Ramadanti dan teman saya Safira Widya Utami akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi transfer belajar, lupa, jenuh, dan kesulitan belajar. Mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Bapak Solihin SPDI MPD. Selamat menyaksikan! Materi yang pertama yaitu mengenai transfer belajar. Mari kita pelajari lebih dalam apa itu sih transfer belajar. Jadi, transfer belajar merupakan sebuah frasa yang terdiri dari kata yaitu transfer dan belajar. Transfer itu sendiri artinya pergantian, serah terima, ataupun pemindahan. Sedangkan belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu. Jadi, transfer belajar adalah suatu pemindahan atau transfer dalam kebiasaan-kebiasaan berpikir, merasa, atau bekerja dalam pengetahuan dan keterampilan dari satu bidang belajar ke bidang belajar yang lainnya. Baik, setelah kita mengetahui definisi transfer belajar, kita lanjut ke jenis-jenis transfer belajar. Di sini jenis-jenis transfer belajar ada 6. Yang pertama, ada transfer positif, yaitu apabila belajar dalam situasi membantu belajar dalam situasi yang lain. Dengan demikian, jika yang telah dipelajari sebelumnya dapat mempermudah siswa dalam mempelajari materi pelajaran selanjutnya. Jika demikian, berarti telah terjadi transfer positif. Yang kedua, ada transfer negatif, yang merupakan kebalikan dari transfer positif. Transfer negatif terjadi apabila belajar dalam satu situasi menghambat belajar pada situasi yang lain. Apa yang siswa telah dipelajari sebelumnya memiliki perbedaan, bahkan mungkin bertentangan dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Lanjut, yang ketiga ada transfer umum, yang terjadi jika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari pada situasi dapat diterapkan dalam rentang situasi yang luas. Dengan demikian, jika apa yang telah dipelajari siswa akan membantunya dalam mempelajari banyak materi pelajaran yang lain, maka telah terjadi transfer umum. Kemudian yang keempat ada transfer spesifik, yang merupakan kemampuan untuk menggunakan informasi pada situasi yang sama dengan situasi yang lain yang lebih spesifik di mana informasi tersebut dipelajari. Dan yang kelima ada transfer vertikal, yang merupakan transfer yang berpengaruh mendukung kegiatan belajar yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Jadi, apa yang telah dipelajari siswa sebelumnya memudahkan siswa dalam memahami pelajaran yang sulit. Yang keenam atau yang terakhir ada transfer lateral, yang transfer ini sendiri itu berpengaruh mendukung kegiatan belajar yang setara. Dengan demikian, transfer lateral terjadi jika pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada kegiatan belajar sebelumnya berpengaruh mendukung kegiatan belajar lain yang memiliki kesulitan yang setara. Kemudian lanjut lagi ada faktor yang mempengaruhi transfer belajar. Yang pertama, kesamaan antara dua situasi belajar. Kemudian yang kedua ada keberagaman pengalaman pembelajar. Yang ketiga, kualitas pengalaman pembelajar. Yang keempat, konteks pengalaman pembelajar. Yang kelima, kedalaman pemahaman dan latihan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu sih definisi transfer belajar, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai lupa. Teman-teman pernah kan merasakan lupa? Jadi di sini kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa itu sih lupa. Lupa merupakan hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Jadi secara sederhana, lupa itu sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal-akal kita. Lanjut, kemudian ada faktor-faktor penyebab lupa. Di sini faktor-faktor penyebab lupa ada 6. Yang pertama, lupa dapat terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Yang kedua, lupa dapat terjadi pada seorang siswa karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Dan yang keempat,
Lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan oleh siswa. Yang keenam, atau yang terakhir, lupa dapat terjadi karena perubahan urat syaraf otak. Baik, yang selanjutnya materi yang ketiga ada jenuh belajar. Tentunya kita sering kan mengalami yang namanya jenuh belajar. Mari kita simak lebih lanjut terkait definisi jenuh belajar. Jadi, jenuh belajar merupakan keadaan yang sering dialami oleh siswa karena sering mengganggu semangat, kegairahan dalam belajar, dan pastinya dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini yang menyebabkan prestasi dan kinerja yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan tentunya hasil yang diperoleh pun tidak baik. Jadi, kejenuhan belajar sendiri kondisi di mana seseorang mengalami penurunan minat, motivasi, kinerja, dan prestasi. Siswa yang mengalami jenuh belajar merupakan dampak dari kelelahan emosional, perasaan enggan belajar, dan menurunnya hasil belajar. Yang selanjutnya, apa saja sih faktor penyebab dari jenuh belajar? Ada 10 faktor penyebab dari kejenuhan belajar. Yang pertama, kesibukan yang monoton. Yang kedua, terlalu lama belajar tanpa adanya waktu istirahat. Yang ketiga, belajar secara rutin tanpa variasi. Yang keempat, lingkungan belajar yang buruk. Yang kelima, suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Yang keenam, kegagalan beruntun. Yang ketujuh, kurangnya penghargaan. Yang kedelapan, ketegangan berkepanjangan. Yang kesembilan, perlakuan buruk. Dan yang 10, lemah minat terhadap mata pelajaran. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi kejenuhan belajar? Yang pertama, istirahat dan makan minum yang bergizi. Yang kedua, pengubahan jadwal belajar. Yang ketiga, menata lingkungan belajar. Yang keempat, memberikan inspirasi dan motivasi yang baru agar siswa termotivasi untuk belajar yang lebih giat. Yang kelima, siswa harus aktif dan berusaha belajar dan terus belajar. Materi selanjutnya yang keempat ada kesulitan belajar. Definisi kesulitan belajar yaitu suatu kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menerima dan menyerap pelajaran yang ada di sekolah. Secara demikian, kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa selama pembelajaran yang berlangsung yang ditugaskan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu ada faktor penyebab kesulitan belajar. Ada dua, yaitu yang pertama faktor intern, yaitu meliputi gangguan atau kurang mampuan psikofisik siswa. Yang kedua yaitu faktor ekstern, di mana semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi kesulitan belajar. Ada 6 cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, teknik interview atau wawancara, di mana teknik ini didukung oleh teknik dokumentasi yang dipakai dalam pengumpulan data. Yang kedua, ada pengolahan data, di mana data yang dikumpulkan adalah data mentah, belum dianalisis secara seksama. Yang ketiga, yaitu ada diagnosis, keputusan yang diambil setelah melakukan analisis terhadap data yang diolah. Yang keempat, programis, di mana penyusunan program dan penetapan ramalan mengenai bantuan yang harus dilakukan. Yang kelima, treatment atau pemberian bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keenam, evaluasi, cara untuk mengetahui apakah treatment yang sudah dilakukan telah berhasil dengan baik atau belum. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.